kalian SKS tuh relevan gak sih untuk digunakan sebagai metode belajar buat anak-anak zaman sekarang? Kalau dari aku sih itu tergantung kepribadian orangnya. Yes. Ada orang yang bisa SKS, ada orang yang nggak bisa SKS. Nah aku itu pribadiannya yang Ada kesan yang wow gitu sama kata yang mungkin bisa bikin senang, sedih. Kalau bisa sambil nangis ya. Kalau sedih ada. Apa? Aduh. Oke, aku mau tanya kamu kesibukannya sekarang apa? Apa kayak sebagai pelajar? Apa sebagai mahasiswa? atau udah punya istri. Iya, apa udah? Lagi kerja Kerja apa tuh? di PT Sinaga. Kira-kira PT-nya bergerak di bidang apa ya? Bidang apa ya? Itu agak lucu sih. Apa? Coba. Mipang sih. Hai everyone, welcome. Kita sekarang kembali lagi di podcast Back to School. Nah sekarang kita punya kedatangan dua bintang tamu yang cantik-cantik ini. Mereka adalah orang-orang SMA guys, yang bakal kita tanyain untuk pertanyaan-pertanyaan seputar SMA juga. Tangan. Nah, oke. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kan, siapa sih kakak depan kita ini? Boleh dikenalin satu-satu dari yang wajib pink, coba. Ya. Hai, aku Friska, aku dari SMA Saferis 2 Palembang. Oke. Hai, nama aku Olivia Novena, saya kelas 12 dan dari SMA Saferis 2 Palembang. Oke, salam kenal Friska dan Alif. Iya. Nah, sekarang kita bakal muncul langsung ke pertanyaannya, oke? Apakah siap? Boleh. Oke, siap. Siap banget. Pertanyaan pertama itu pasti mengenai seputar ujian sih ya. Karena kita beberapa hari baru aja selesai ujian. Yes. Apa sih tantangan terberat pas untuk belajar, untuk melupakan masa-masa malas kalian itu apa sih trik and tips ya supaya bisa rajin belajar? Sebenarnya untuk di semester 5 ini, untuk terakhir di rapot kan, itu tuh udah capek banget namanya belajar. Kan kita dari kelas 10, 11, 12 kan, udah mau tahap ke semester 5. Jadi kayak pas menjelang ujian itu bener-bener ngerasa capek, males untuk mulai belajar lagi kan. Jadi kayak pastinya niat tuh bener-bener harus difokusin, terus mood juga harus diatur. Jadi belajar tuh cuman hamin satu ujian itu agak itu sih. Kan biasanya kan seminggu sebelum ujian udah belajar, tapi ini hamin satu ujian. Terus untuk mulai ngehafal untuk matematika yang lalu itu cukup sulit sih. Tapi untungnya bisa dijalanin. Untuk Mas gimana? Kalau dari aku sendiri kan kalau sama juga ya, semester 5 juga kita udah energinya udah terkuras habis di semester 1, 2, 3, 4. Jadi pas masuk semester 5 itu jangankan ujian, tugas-tugas aja tuh males dikerjain. Asli. Nah, kalau pas ujian tuh kita hamin satu atau kita pakai SKS, sistem hubut semalam. Jadi kita kurang jam tidur, terus lebih banyak juga santai-santainya. Tapi stres juga sih sebenarnya kalau misalnya mau ngatur-ngatur waktu untuk belajar untuk ujian ini. Cuman tapi dilewatin aja gitu, diseimbangkan antara usaha dan juga doa gitu. Nah tadi kan kamu baru aja nyinggung tentang soal SKS. Menurut kalian SKS tuh relevan gak sih untuk digunakan sebagai metode belajar buat anak-anak zaman sekarang? Atau malah jadi memberatkan kayak tadi Friska bilang malah jadi tidurnya jadi terlalu lama kan harus begadang terus karena SKS. Menurut kalian itu bagus atau bermanfaat gak sih waktu kalian untuk ngerjain ujian itu? Boleh jawab? Kalau dari aku sih itu tergantung kepribadian orangnya. Yes. Ada orang yang bisa SKS, ada orang yang nggak bisa SKS. Nah aku itu pribadiannya yang biasa SKS, jadi aku udah terbiasa untuk SKS. Aku juga kesehariannya juga tidurnya kurang, jadi ya bisa lah. Ya tergantung lagi balik ke diri masing-masing sih ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi untuk aku sendiri itu aku udah terbiasa sih untuk tidur malam, untuk menghafal banyak itu sebenarnya udah biasa. Jadi kalau misalnya aku belajar jauh-jauh hari, bener-bener jauh itu aku kadang-kadang lupa sama materinya. Tapi misalnya aku SKS itu udah bisa menghafal, terus udah apa ya? Udah terbiasa begadang kali ya, terus jam 3, jam 2 tuh udah bisa, jadi nggak terlalu berat sih untuk aku sendiri. Iya kan? Benar-benar. Mungkin relate juga ya buat anak-anak SMA zaman sekarang yang pasti pakai cara SKS kalau nggak punya waktu. Iya, Dan bisa apa kayak sih gitu. kesibukan kalian sebagai anak SMA kira-kira ini? Apakah ada selinginan kegiatan-kegiatan luar atau kalian memang fokus buat belajar aja terus? Kalau aku itu lagi fokus untuk UTBK karena aku nggak mau sepenuhnya berharap sama SNBP, jadi aku belajar nyicil-nyicil untuk UTBK nanti. Gitu. Gian kan aku juga join organisasi di sekolah yaitu OSIS. Jadi kesibukannya juga karena di sekolah aku tuh OSIS lumayan aktif. Jadi setiap bulan tuh pasti ada kegiatan. Jadi sebelum kita ulangan kemarin itu kami ada kegiatan. Jadi kayak ada kegiatan terus berapa hari baru ujian. Itu benar hektik.
Terus abis ujian juga kami ngerancang untuk class meet, jadi kami benar-benar harus mikirin event sebelumnya untuk laporan kan. Terus untuk event selanjutnya juga kami harus mikirin. Jadi di situ sih bagi waktunya di situ juga. Iya, di Kalau sana. ngomongin soal waktu pasti pusing banget ya. Nah tadi kamu baru aja ngomongin tentang class meeting di sekolah. Boleh nggak sih disinggung sedikit tentang class meetingnya? Ada kejadian seru atau apa sih yang diperlombakan di class meeting kalian? Duh, kita kan sekelas ya, kelas Iya, meeting iya. kelas kami pada tahun ini tuh lumayan ya, Kadang-kadang kayak menurun nggak sih? Menurun. soalnya tahun-tahun kemarin itu kami tuh borong piala, Iya, borong menang, iya, cuman kami- nggak tahu kenapa gitu kan. Kayak mungkin kan pemainnya mungkin teman-teman kita lagi capek lagi kan Iya. ujian gitu kan, jadi Dibantai. iya dibantai ujian juga kan, jadi mungkin nggak bisa, mereka agak powernya agak turun sedikit. iya. Tapi oke, kita juga menang kemarin tahu. Menang basket. Basket, itu mereka main keren-keren banget sih. Volleynya tuh sebenarnya kita per tahun tuh selalu menang, Iya, cuman soal menang di pas setiap kami event. itu waktu itu tuh kayak lagi have fun, jadi kayak cuma main-main doang Iya. gitu. Terus Di bawah santai aja. di bawah santai, terlalu santai sebenarnya sampai nggak menang gitu. Tapi udah keren sih. Tapi it's okay. Keren. Iya dong, tapi Yang udah volley keren banget, yang volley. Yang volley keren. Yang basket ya. Yang basket sih. Kami udah juara 2, nggak apa-apa lah. Lagi juara dua itu sangat keren ya. Iya dong. Iya. Gimana sih suasana kelas kalian kalau misalnya nih tipe-tipe yang sekelas tuh kan biasanya paling memorable tuh pas SMA ya. Boleh nggak sih diceritain gimana sih kelas Iya. kalian terbentuk, atau apa sih hal-hal yang paling sedih kalau ditinggalin kalau lulus nanti? Iya. Kalau SMA kelas itu sebenarnya temen-temennya tuh cukup nyebelin banget sih. Nyebelin banget. Oh, untuk aku pribadi ya ampun, sabar ya. Nyebelin banget gitu. Untuk dia pribadi mungkin aduh. Asli. Cuman yang cewek-ceweknya cukup fun. Tapi Yes. kelas kami tuh kurang kompak aja. Pas kelas meeting kemarin tuh kan ada lomba supporter. Kami cuma fokus sama masing-masing gitu. Dan pada nyebar gitu, cowok-cowoknya juga nyebar, cewek-ceweknya nyebar. Jadi kurang kompak. Kurang gitu. solid. Iya, kurang solid. Padahal kelas-kelas lain tuh udah solid banget itu. Mereka sampai menangin. Itu kan supporter Iya, itu sampai kan. buat Iya, buat gitu itu Kelas kartun totalitas gitu. banget sih. Itu sih. Mungkin bisa di next lomba-lomba atau event Duh, gitu ya. susah sebenarnya, apalagi yang cowok-cowok sih, ya kan? Iya, Yes, coba berubah ya. Iya, Yes, amin, amin. amin. Mungkin kita akan masuk ke dalam cerita-cerita yang out of school ya. Oh, boleh. Holiday, ini udah masuk bulan Desember guys. Yes. Kan udah holiday month gitu ya. Nah di sini aku bakal tanya, apakah ngerayain Natal? Yes, kita Katolik. Biasanya Benar. akan banget dengan yang namanya Natal. So, aku pengen nanyain beberapa pertanyaan tentang Natal. Yes. Apa sih tradisi Natal yang kayak semua orang tuh harus tahu gitu? Yang kayak setiap tahun tuh pasti dirayain, dan kalau tradisi nggak dirayain rasanya kayak nggak perfect aja Natalnya. Boleh dikasih tau nggak? Kalau aku sendiri tuh pastinya masang pohon Natal dan juga open house, kayak ada kue-kue, masak opor ayam, atau kami sendiri kayak buat makanan ketupat gitu, meskipun ketupat. Oke. Iya, itu enak sih. Enak banget. Kalau Liv? Kalau aku sih biasanya malam Natal, sebelum Natal kan kita kan misa. Sebenarnya beda sih antara Natal Kristen dan Katolik kan. Ini kami pribadi sendiri. Kalau kan malam puncaknya itu 24 kan. Jadi sebelumnya kayak tanggal 23 itu kami merancang pohon Natal bareng sama keluarga. Terus kami juga buat kue. Terus biasanya kalau di rumah itu ikonik makanan itu pasti ada pempek, sop buah sama lontong. Itu pasti ada sih. Jadi kayak itu hal yang selalu dikangenin pas lagi akhir tahun. Jadi pas tahunan pasti itu selalu dikangenin di keluarga aku sih. Pasti sih. Apalagi Iya. bahas tentang keluarga tuh always sweet ya. Nah next mungkin apa sih lagu pengiring lagu Natal kalian yang kayak lagi ada di hati kalian saat ini? Mungkin teman-teman bisa ikut dengerin lagu Natal kesukaan kalian. Kalau aku itu Gloria in Excelsis Deo. Kalau dari artis luar itu dari Ariana Grande, tau nggak? Iya, tahu, Yang tahu. Santa Tell Me. Yes. Kalau aku biasanya aku dengar di gereja malam Natal itu Gita Surga Bergema. Itu aku suka banget, mungkin kan semua harus nonton. Mungkin dari kamu sendiri lagu apa yang kamu suka? Iya lagu apa? Kamu lucu banget deh, ya ampun. Sebenarnya kayak Beneran kayak bencong. Kalau aku sih Natal di hatiku. Oh, kamu udah nyanyiin? Kan? Coba nyanyiin dong, coba nyanyiin. Sedikit aja gitu kayak bagian refnya. Iya. Nggak bisa lagi film. Duh, semoga cepat sembuh ya. Kamu biasanya Natal tanggal berapa sih?
Gak tentu. Oh iya. Kami Kristen itu Gitu ya. awal bulan. Oh iya bener. Iya. Oh iya bener. Dia kemana habis Natalan Iya. gitu. Ya kita nggak diundang tapi. Oh kita nggak diundang. Iya. Sedih banget. Ya aku lihat tuh di video kayak lagi tantrum gitu. Iya bener banget. Enggak peduli sih. Oke lihat doang sedikit itu. Iya. Oke. Kamu sendiri gimana? Kalau aku apa nih? Lagu biasa kita lagu Vibe Natal. Vibe Natal itu menurut aku lagu It's beginning to look a lot like Christmas. Kayak, iya kan, bener banget. Itu bagus banget. Coba nyanyiin sedikit dong biar pada tahu gitu. Harusnya yang agak asing Mungkin gitu akan kan. didengar lain kali. Oke. Kita lanjut lagi guys ke film. Film tuh kayak menurut aku icon of Christmas ya, apalagi kayak Home Alone. Itu pasti selalu dinonton nggak sih? Selalu selalu nonton Home Alone. Aku tuh paling ikonik dari Christmas aku sih. Iya sama. Sama aku juga. Aku juga Christmas Home Alone. Chronicles banyak lah semua hal-hal yang menyenangkan ya. Yes. Terus mungkin kalau kalian apa ada pertanyaan? Untuk kamu sendiri ada kesibukan untuk akhir-akhir ini apa yang lagi dipersiapin? Persiapin Natal sih sama persiapan perpisahan sekolah mungkin ya. Sama persiapan untuk ujian UTBK juga. UTBK. Dan mungkin kita akan chill dulu untuk Desember ini supaya lebih santai. Lebih refresh lebih. otak ya habis ujian. Iya. Nah, apa ya? Bicara Natal lagi ya. Iya, Mungkin boleh. akan jadi ending dari podcast kita. Menurut kalian Natal tahun ini tuh gimana sih suasananya? Apakah sudah ada perfect Natal yang kalian bayangin? Walaupun belum sampai Natal, cuma apa sih yang kalian harapkan dari tahun ini? Dan apa sih kesan dan kesan tahun ini buat kalian? Aku rasa kalau Natal tahun itu nggak sespesial tahun kemarin karena bulan Desember ini kita kan kelas 12 itu lebih sibuk. Nanti juga kita mau retret, harusnya kayak kita harus menghabiskan waktu kan untuk berbincang sama keluarga tentang Natal. Apalagi kalau misal kami itu di akhir tahun itu adat Batak itu namanya Mandok Hatta. Jadi Mandok Hatta selalu diadakan tiap tahun di keluarga kami. Ada nggak? Ada. Batak ya? Batak ya? Iya, kayak orang Jawa gitu. Aduh nggak ada jauh-jauh. Sinaga. Ini Batak. Berapa? Aku baru Pangaringbuan. Ada juga. Aku Parhusik Pride. Kalian juga ada Mandok Hatta kan? Ada, tapi mau dijelasin nggak, Pak? Nggak coba Mandok Hatta. Apa gitu? Itu apa? Soalnya Mandok Hatta itu ya kata-kata kita untuk keluarga, kesan-kesan kita dan kita meminta maaf kepada saudara-saudara orang tua kita. Gitu ya. Cukup sedih di situ. Iya, cukup sedih. ya bagi pribadi aku juga sih kayak Mandok Hatta tuh sedih banget, pasti nangis gitu. Ini jadi kayak info juga buat teman-teman nonton di rumah, kayak Mandok Hatta tuh satu tradisi yang biasa dilakuin untuk kayak minta maaf sebagai akhir tahun ya. Pastinya menyebutkan terima kasih juga, mungkin jadi jadi info. Kalau Olive gimana kesan dan kesan buat tahun ini? Untuk tahun ini sebenarnya aku bener sih kata Friska tadi kan kita lagi jadwalnya lagi padat banget sampai tanggal belasan kan kita baru libur 20-an. Jadi kayak kadang-kadang kesan kayak beneran untuk menikmati libur dan Natal tuh kurang dapat banget. Terus untuk masuk ke sekolah itu tanggal 2 ya kita. Nggak tahu kurang tahu. Schedule-nya. Kita nggak keleluasa banget. Jadi kayak belum nggak bisa menikmati vibes Natal dengan keluarga gitu loh. Terus untuk kalian kan ada yang Mandok Hatta kan. Sebenarnya saya orang Jawa, jadi saya nggak ada sih untuk kayak gitu. Mungkin tahun baru sih mungkin kumpul sama keluarga, doa bareng kayak gitu aja. Tapi kalian kalau misalnya tahun baru ada kayak nyalain kembang api Iya gitu, sih, petasan. ada kan. Itu seru banget sih. Seru ya? Kalau kamu gimana akhir tahunnya? Iya. Boleh dikasih tahu? Boleh dijelasin. Begitulah. Gimana begitunya? Ada kesan yang wow gitu cerita. sama Mandok Hatta yang mungkin bisa bikin senang, sedih. Kalau bisa Ada sambil sih. nangis ya? Kalau sedih ada. Apa? Aduh. Aduh, lebay banget sih. Tahun baru kali ini Kenapa tuh? Kenapa tuh? Boleh kali curhat sedih. Iya, cerita gitu biar banyak orang tahu. Iya, mungkin jadi inspirasi buat teman-teman. kadang iri dengan orang kan. Masih mengikuti Natal dengan keluarga yang lengkap. Aduh. Sebenarnya kita harus selalu bersyukur. Iya, Nggak kita harus apa-apa. selalu bersyukur. Ada maksudnya kok, Tuhan tuh masih tahu. Iya, betul Kalau banget. bahagianya dong, tolong kasih. Iya, bahagia gitu. Pasti Mungkin sama Mungkin teman, sama pasti tahu sama pacar. bahagia.
pacarnya banyak kok BTW. Ya kan? Oh iya, kamu tahu? Oh, iya kayak lihat-lihat gitu. Oh gitu. Enggak sih sebenarnya kayak dari aura-auranya tuh Kayak udah star boy. Oke. Bercanda. Oh enggak salah lagi. Oke, mungkin kan mau berkenalan, kan belum kenal. Salah. Enggak bisa sih ya. Jadi dia sepupu aku guys. Dia belum lancar bahasa Indonesia. Oh my god. Tapi dia udah lumayan nasi tuh. Oh gitu. Dia baru datang dari Paris. Jadi kayak ya. Oh ngapain di Paris kira-kira? Karena sini lah. Ya, saya belajar bahasa Palembang dari dia. Oh, kamu yang ngajarin dia? dong. Oh, gila Dia sih. belajar bahasa Prancis, tahu itu dari gue sih. Oh, kamu lagi apa sih bukannya masih pelajar atau lagi kuliah? Semester berapa? Apa? Ini belajar. Aduh maaf ya, dia emang nggak tahu paham. Oke, aku mau tanya, kamu kesibukannya sekarang apa? Apakah sebagai pelajar? Apa sebagai mahasiswa? Atau udah punya istri? Yes! Iya, apa udah? Lagi kerja Oh, kerja apa tuh? di PT Sinaga. Punya berapa orang ini ya? Iya. Oh, gila keren banget kalian. Jadi kita nanti kalau misalnya lulus SMA kita bisa. Oh iya, ini bener-bener kerja. Wah, itu Oke, kira-kira oke. PT-nya bergerak di bidang apa ya? Bidang apa ya? Arsitektur. Kosmetik guys. Itu agak lucu sih. Apa? Coba. Mipang sih. Pakai PT ya? Itu udah besar ceritanya mungkin. Oh gitu PT. Udah coba di mana-mana gitu kan? Oh my god, di mana aku mau coba? Sebelum aku masuk ke situ maksudnya. Sudirman ada. Oke, di sebelah mananya? Sebelah kiri. Si sebelah kiri. Betul PT Sinaga nggak ada niatan untuk bangun bisnis di bidang lain gitu kayak misalnya. Rencananya mau bisnis di bidang baju sih. Oh, fashion. Boleh. Bener sekarang lagi Tapi anak dari muda. Paris kan. Iya, Oh, pasti iya, ada Paris, inspirasi kan dari Betul, Paris. betul. Oke. Oke, semangat ya untuk membangun. Semangat ya, Semangat. pekerjanya. Keren banget. PT Sinaga, semoga selalu sukses biar kamu bisa. Jangan Iya. lupa ya guys. Kerja. Klik di sini batasin aja. Oh iya, ke sini. Iya. Jangan lupa mampir ya guys. Ya. Bener Oke, banget. mungkin kita udah sampai di penghujung. Kayak sih kesan dan pesan kalian ada di podcast Back to School ini. Oh my god, seru banget. Iya seru. banget. Sebenarnya ini kami nggak tegang kan. Kita enjoy banget. Ketawa. Terima kasih ya udah undang dia jadi teman kamu. Oh my god. Seru banget. Kalian bisa lebih kenal lebih dekat lagi. Iya. Terima kasih sudah mengundang kami loh. Iya, makasih ya atas Terima kasih juga sudah mau datang di Iya. podcast ini. Well guys, mungkin ini udah sampai di penghujung acara dari podcast kalian ini. Mungkin kalau kalian suka sama video, kita bisa bikin part 2 untuk ngebahas tentang back to school. lagi. Oke, so terima kasih untuk nonton. Jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya. And see you. Bye.